Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Bu Endah. Dan Bu Endah kali ini mau menjelaskan materi matematika tentang kongruen. Oke, yuk kita mulai. Apa itu kongruen? Nah, di sini ada ya teman-teman. Kongruen adalah sebangun dan sama besar. Jadi untuk prinsip kongruen adalah kesamaan bentuk dan ukuran antara objek dengan bayangan di cermin datar. Contohnya kalau kita bercermin di cermin datar, maka bentuknya sama, hanya ukurannya pun juga sama, ya kan? Nah, berarti antara kita dan bayangan kita di cermin datar itu adalah prinsip dari kongruen, sama persis, ya. Nah, di sini ada syarat-syarat kongruen. Syarat kongruen untuk bangun datar, sudut yang serta harus sama besar. Jadi sudut yang serta besarnya harus sama dan sisi yang bersesuaian panjangnya juga harus sama. Tanda kongruen adalah seperti ini teman-teman, seperti S, terus ada sama dengannya di bawah, S tidur terus ada sama dengannya di bawah. Oke. Nah, untuk segitiga, syarat-syarat kongruen pada segitiga ada 5 syarat. Syarat yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Jadi dua segitiga dikatakan sama sisi jika 3 pasang sisinya sama panjang. Misalnya ini sama dengan ini, sini sama dengan sini, ini sama dengan ini, panjangnya sama, maka disebut kongruen. Dan aksiomanya menyebutkannya adalah sisi. Oke. Syarat yang kedua, dua sisi dan sudut yang diapitnya sama. Jadi dua sisi sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi itu besarnya sama. Jadi misalnya ini sama ini panjangnya sama, ini sama ini sama, berarti sudut yang diapit besarnya harus sama. Untuk yang kedua, aksiomanya adalah sisi sudut sisi. Susi. Syarat yang ketiga, sebuah sisi, jadi satu sisi yang sama, sepasang sisi yang sama nih. Ini sama, dan dua sudut yang terletak pada sisi itu besarnya sama. Jadi kalau sisi ini sama, maka sudut yang terletak di sisi itu harus sama. Jadi ini harus sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Jadi satu sisi sama dua sudut yang mengapit. Aksiomanya kita menyebutnya sebagai sudut sisi sudut, sisinya di tengah. Syarat yang keempat, sebuah sisi sama, sebuah sudut yang ada di sisi itu sama. Jadi kalau sisi ini sama, satu sudut di sisi itu sama, maka sudut di depan sisi harus sama. Jadi kalau ini sisi sama, sudut yang ada di sisi itu sama, maka sudut yang di depan sisi juga harus sama. Dia menyebutkannya sisi sudut atau boleh dibalik sudut sisi. Oke. Syarat yang kelima, dua buah sisi dan sebuah sudut di hadapan salah satu sisi itu harus sama. Jadi dua buah sisi harus sama. Misalnya sisi ini sama sisi ini sama, sisi ini sama sisi ini sama. Nah, sudut di depan dan satu sisi, jadi dua buah sisi dan sebuah sudut, ini dua buah sisi udah sama ya, dan satu sudut di hadapan salah satu sisi. Kebetulan ini di hadapan sisi yang sebelah sini, yang di depan sisi bulat, ini sudutnya sama, maka di depan sisi yang garis 2 itu sudutnya harus sejenis, yang silang ini harus sejenis. Sejenis maksudnya apa? Bisa sama-sama tumpul atau sama-sama lancip. Misalkan sisi ini sudah sama, sisi bulat sudah sama, sudut di depan sisi bulat sudah sama, tapi sudut yang silang ini enggak sejenis, satu lancip satu tumpul, maka dua segitiga ini tidak dikatakan kongruen. Begitu. Oke ya teman-teman, itu adalah syarat-syarat dari kongruen segitiga. Oke, untuk contoh soalnya kita langsung ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, ini ada segitiga ABC. Pertanyaannya, apakah BEC dan BDC kongruen? BEC dan BDC kongruen, di mana segitiga ABC adalah segitiga sama kaki.
Oke, di mana segitiga ABC itu segitiga sama kaki, di mana sisi AB sama dengan sisi AC. Oke, sini pertanyaannya BEC dan BDC apakah kongruen? Untuk menentukan kongruennya, kita harus mengacu ke syarat yang 5 tadi ya teman-teman. Nah, sekarang untuk segitiga ini kalau Bunda gambarin lagi, segitiganya seperti ini. Ini B, E, C. Di sini adalah siku-siku. Sini adalah segitiga B, D, C. Adakah sisi yang panjangnya sama? Oke, sisi BC sama dengan sisi BC. Jadi segitiga BEC punya BC, segitiga BDC juga punya BC. Namanya disebutnya di sini adalah bersekutu. Bersekutu berarti artinya satu sisi, satu garis dipakai oleh dua segitiga. Oke, mana ada yang sama lagi, sisi atau sudut? Nah, ini jelas ada sudut siku-siku, berarti BEC sama dengan CDB. Sama dengan berapa? Siku-siku atau 90 derajat. Ada sisi yang sama lagi atau sudut yang sama lagi. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini kan segitiga sama ABC kan segitiga sama kaki. Ini kakinya sama. Ini A, B, C. Sehingga sudut ini sama sudut ini sama. Berarti ini sama dengan ini. Begitu kan? Berarti EBC sama DCB. Nah, sama. Berarti kita bisa tulis di sini EBC sama dengan DCB. Kenapa sama? Karena diketahui segitiga ABC sama kaki, begitu. Oke. Nah, diketahui segitiga ABC sama kaki, sehingga nah seperti ini BC sama, BC sama. Ini sudut siku-siku sama, ini sama. Berarti menyebutkannya apa nih? Satu sisi sama, satu sudut yang terletak di sisi tersebut sama, satu sudut yang ada di depan sisi sama. Maka kita menyebutkannya sisi, sudut, syarat yang keempat tadi. Nah, karena dia memenuhi syarat yang keempat, maka segitiga BEC kongruen dengan segitiga BDC, begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, tadi dari pertama kita sudah dapat kalau BDC sama BCE itu kongruen. BCE sama BDC kongruen. Karena BCE dan BDC kongruen, maka semua sisinya sama. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa panjang sisi BD itu di depan sudut ini berarti akan sama dengan di depan sudut yang ini. Berarti BD sama dengan EC sisinya. DC, sisi DC itu ini akan sama dengan sisi BE. Dan kalau dia sudah kongruen, semua sudutnya juga besarnya sama, sehingga sudut DBC, sudut DBC akan sama dengan sudut ECB, begitu. Jadi kalau dia sudah kongruen, maka semua sisinya akan sama dan semua sudutnya juga besarnya sama, begitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, soalnya seperti ini. Diketahui ABC siku-siku sama kaki dengan AB panjangnya 10, BC juga panjangnya 10.
disuruh mencari panjang BD nih. Sebelum mencari panjang BD, kita harus buktikan dulu segitiga yang ada sisi BD-nya itu kongruen. Kita harus cari dua segitiga yang kongruen, di mana salah satu segitiganya harus mengandung sisi BD. Nah, kita di sini kita kongruenkan segitiga ABD dan AED. Di sini kemudian udah ada dua siku nih. Nah, dari sini antara segitiga kita kongruenkan dulu segitiga ABD dan segitiga AED. Nih, benar udah gambarin lagi sisi yang sama antara ABD dan AED. Oke, mana sisi yang sama di sini? AD sama dengan AD. Dua sisi segitiga ini sama-sama punya sisi AD. Berarti AD sama dengan AD. Tadi namanya apa kalau satu garis dipakai bersama? Ya, bersekutu. Jadi AD sama dengan AD, dia bersekutu. Terus sudah sama. Nih sudutnya udah ketahuan, AED atau ABD, sudut ABD ini sama dengan sudut AED. Ya kan teman-teman, sama aja siku-siku atau 90 derajat. Oke, terus di soal juga diketahui, ya, ini sudutnya sama. Jadi ini sudutnya sama, berarti sudut BAD sama dengan sudut EAD. Terus nulisnya apa? Keterangannya dia sama, karena sudah diketahui si soal, berarti diketahui. Oke ya. Terus kita akan menyebutkannya apa aksiomanya. Perhatikan teman-teman, ini satu sisi, satu sudut di depan sisi, satu sudut. Jadi ini satu sisi, satu sudut yang ada di sisi tersebut, satu sudut di depan sisi. Berarti kita bisa menyebutkan si su. Aksioma yang keempat atau syarat yang keempat. Maka ABD dan AED terbukti kongruen. Karena terbukti kongruen, maka semua sisinya sama, semua sudutnya sama. Oke ya teman-teman, tadi segitiga ABD dan segitiga ADE itu kongruen. Karena kongruen, maka semua sisinya akan sama ya teman-teman. Maka sisi AE panjangnya akan sama dengan AE, itu yang dari siku-siku ke bulat, berarti siku-siku ke bulat, berarti AE akan sama dengan AB. Dan sisi DE itu dari siku-siku ke yang nggak ada tandanya, berarti siku-siku ke nggak ada tandanya, sama dengan DB. DE akan sama dengan DB. Nah, sehingga kita bisa cari sisi AE nya teman-teman. Kan AB 10, BC 10. Dengan rumus segitiga siku-siku Pitagoras kita bisa cari AC nya. Oke, kita bisa cari AC nya. Caranya gimana? Nah, AC itu adalah di depan sisi siku-siku, berarti kita carinya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan 100 ditambah 100. Berarti AC sama dengan akar 200. Akar 200. Nah, ini AC ya, sebenarnya udah ada akarnya, itu berarti AC.
AC akar 100 tambah akar 100, atau seperti ini, kita cari dulu deh. AC kuadrat sama dengan 100 tambah 100. Jadi AC kuadrat itu adalah 200, sehingga AC-nya akar 200. Akar 200 itu sama aja dengan 2 dikali 100. Berarti akar 2 kali 100. 100-nya di akar 10. Jadi 10 akar 2. Atau teman-teman bisa pakai cara cepatnya. Kalau ini sama, ini 10, ini 10, maka AC-nya itu langsung aja tinggal ditambahin akar 2. Berarti AC-nya adalah 10 akar 2. Oke. Jadi AC itu panjangnya 10 akar 2. Sedangkan tadi di sebelumnya kita udah dapat kalau AE sama dengan AB. Kalau AB-nya 10 cm, berarti AE-nya juga 10 cm ya teman-teman. Berarti AE-nya juga 10 cm. Sehingga kita bisa cari AE sama dengan AB, yaitu 10 cm. Sehingga kita bisa cari panjang EC. EC berarti cara carinya adalah AC dikurang AE. AC-nya kita sudah dapat 10 akar 2. 10 akar 2, AE-nya 10. Berarti 10 akar 2 min 10. Ini nggak bisa dikurang ya teman-teman, karena satu ada akar 2-nya, satu nggak ada. Berarti panjang EC-nya kita udah dapat, yaitu 10 akar 2 min 10. Oke. Nah, sekarang dari sini kita juga akan cari panjang ED-nya. Nah, caranya gimana? Ini kan teman-teman siku-siku sama kaki. Nih, perhatikan. Ini adalah ABC adalah siku-siku sama kaki. Kalau siku-siku sama kaki, berarti sudut ini sama sudut ini besarnya sama. Gimana cara nyarinya? Segitiga kan jumlah sudutnya 180. 180 udah ada di sini 90. Berarti 180 dikurang 90. Hasilnya adalah 90. Nah, sudut ini sama ini tuh sama besar, berarti tinggal 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Sehingga di sini kita ketahui 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Oke. Di sini sehingga kita bisa tahu sudut ECD itu juga 45 derajat. ECD berarti di sini 45 derajat. Oke ya. Sedangkan ini ada siku-siku, AED siku-siku, sehingga DEC juga siku-siku, DEC juga siku-siku, sehingga kita bisa cari sudut sebelah sini. Sudut CDE bisa kita cari, yaitu caranya gimana? 180 dikurang 90 dikurang 45. Hasilnya berapa? 45 derajat. Sehingga yang ini juga 45. Kalau ini 45 berarti ini sisinya sama, gitu kan? Nah, sehingga segitiga segitiga ABC siku-siku segitiga siku-siku sama kaki, sehingga sudut CAB sama ACB sama-sama 45 derajat. Begitu ya teman-teman. Sehingga di sini karena tadi sudah ketemu 45 derajat, maka EDC adalah segitiga siku-siku sama kaki juga. Sehingga didapat EC itu sama dengan ED. Nah, tadi panjang EC udah dapat sebelumnya. Panjang EC adalah 10 akar 2 min 10. Nah, berarti kita bisa dapat panjang ED juga sama dengan 10 akar 2 min 10. Nah, ini kita ketemu panjang ED-nya. Tapi bukan itu kan yang dicari teman-teman. Yang dicari adalah panjang DB, gitu kan? Nah, tadi sebelumnya kita di sini udah ada teman-teman, kalau DE itu sama dengan DB. Oke, kita udah dapat DE sama dengan DB. Nah, sehingga kan kita tulis lagi DE itu kita sudah dapat sama dengan DB. DE-nya udah dapat 10 akar 2 min 10. Sehingga DB-nya kita juga sudah dapat akhirnya berapa? Karena DE-nya 10 akar 2 min 10, maka DB-nya juga sama 10 akar 2 min 10.
cm seperti itu. Oke, kita sudah ketemu panjang DB. Kalau misalnya yang ditanya itu adalah panjang CD, oke, kan kita ketahui tadi ECD adalah siku-siku sama kaki, ECD adalah siku-siku sama kaki. Panjang EC sama panjang ED sudah ketemu. Berapa tadi? Panjang EC adalah 10 akar 2 min 10. Oke. Panjang ED juga sama, 10 akar 2 min 10. Berarti mencari panjang CD, yang kita tahu ya teman-teman, ECD adalah siku-siku sama kaki. Mencari panjang sisi siku-siku sama kaki, jika panjang sisi yang sama sudah tahu, EC sama ED kan sama, 10 akar 2 min 10. Berarti mencari panjang sisi CD-nya tinggal 10 akar 2 min 10 dikali sama akar 2. Tapi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku sama kaki. Oke. Kalau sudah ketemu tinggal kita kali pelangi. 10 akar 2 dikali akar 2 berarti sama aja 10 dikali 2 min 10 dikali akar 2 adalah 10 akar 2. Berarti hasilnya panjang CD-nya adalah 20 min 10 akar 2 cm seperti itu. Oke ya. Oke teman-teman, penjelasan Bu Enda tentang kongruen cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.